Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, kita telah masuk pada pembahasan kisah Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Lut alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami mengutus Nabi Lut alaihissalam ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Innahum unasu yatatahharun. Dan jawaban kaum Nabi Lut alaihissalam tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya, dari negeri kalian ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka adalah suci. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Istrinya itu termasuk orang-orang yang tertinggal. Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-80 sampai 84, yang dimana kaum Nabi Lut ini perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka itu adalah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat hina, mendatangi sesama jenis, mendatangi lelaki bukan wanita. Mereka melakukan perbuatan LGBT. Wal iyad billah. Maka
ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, beliau diusir dan pengikut-pengikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan pengikut-pengikutnya sebelum ditimpakan azab kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Yang di mana istrinya ini merupakan salah seorang pendukung perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Sehingga istri beliau termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendukung perbuatan tersebut. Para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah. Kita sebutkan lagi beberapa ayat yang berkaitan dengan bagaimana kisah Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya. Kita sebutkan di dalam surah Hud, dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadza yaumun 'asib." Ketika para utusan kami yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada Nabi Lut alaihissalam, di mana para malaikat ini sebelumnya mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tamu beliau. Kemudian datang kepada Nabi Lut alaihissalam ingin juga bertamu. Namun ternyata Nabi Lut alaihissalam sangat merasa khawatir. Disebutkan di sini di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadza yaumun 'asib." Dan ketika para utusan kami para malaikat itu datang kepada Nabi Lut, dia merasa susah dan dadanya terasa sesak karena kedatangan para malaikat yang menjelma, yang menyamar sebagai laki-laki yang tampan, di mana kaum Nabi Lut menyukai para lelaki sesamanya, sehingga Nabi Lut alaihissalam mengatakan, "Hadza yaumun 'asib." Ini adalah hari yang sangat sulit. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Kemudian datanglah kaumnya dengan bersegera kepadanya. Dan sejak dahulu, yang dimana mereka sebelumnya itu telah melakukan perbuatan homoseksual, perbuatan keji ini. Kemudian Nabi Lut alaihissalam mengatakan, "Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid." Nabi Lut alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa putri-putri yang dimaksud itu adalah putri-putri kaumnya, putri-putri negeri, wanita-wanita kaumnya, yang dimana disebutkan bahwa wanita-wanita di kalangan umat itu adalah anak-anak perempuan dari Nabi yang diutus kepadanya. Makanya di antara ulama mengatakan bahwa wanita-wanita, putri-putri, banati itu adalah putri-putri negeriku. Di antara ulama juga mengatakan bahwa haula banati, ini adalah gadis putri-putri saya, secara garis keturunan. Maka beliau mengatakan, "Ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum."
Wahai kaumku, ini mereka adalah putri-putriku, lebih suci untuk kalian. Ya, lebih suci untuk kalian. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamu-tamuku ini. Terhadap tamuku ini. Ya. Apa ya, lanjutan ayatnya? Alaysa minkum rajulur rasyid? Ya. Bukankah di antara kalian adalah orang-orang yang pandai? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ya, apa jawaban kaum Nabi Lut alaihissalam ini? Ya. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti sudah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu itu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Apa perkataan Nabi Lut alaihissalam? Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan melakukannya. Qalu ya Lut. Para malaikat menjawab, mengatakan kepada Nabi Lut, inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh. Alaysa as-subhu biqarib. Para malaikat mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Rabbmu, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan dapat mengganggumu, ya. Mereka kaum Nabi Lut itu tidak akan mengganggu Nabi Lut. Ya, sebab itu pergilah bersama ya, pengikut-pengikutmu, keluargamu ya, pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang ya, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka, yang akan menimpa kaum Nabi Lut. Istrinya juga akan mendapatkan siksaan itu. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ya. Walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Sesungguhnya maka ketika keputusan kami datang, ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala telah datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar dan diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi disebutkan ya, pada surah Al-A'raf sebelumnya tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ya. Jadi mereka dijungkir balikkan terlebih dahulu, ya, wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Ya. Mereka sebelum ditimpa dengan batu bebatuan, ya, hujan bebatuan, mereka dijungkir balikkan ya, negeri mereka terlebih dahulu, kemudian dihujani dengan ya, hujan bebatuan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya, hukuman bagi ya, para pelaku-pelaku seperti ini, ya, pelaku kaum kelakuan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu ya, ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang sampai mengatakan ya, pelaku tersebut dibawa ke atas tempat yang paling tinggi kemudian dijatuhkan. Ya. Ada juga ya, pendapat-pendapat yang lain. Kemudian ya, para pemirsa Markazul Inayah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in.
kita sebutkan lagi ya, dalam surah Al-Hijr, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa'a ala Lutinil mursalun." Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, ya, dia Lut mengatakan, "Qala innakum qaumun munkarun." Sesungguhnya kalian adalah orang yang tidak kami kenal. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Ya, para utusan, para malaikat menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Ya, para kaum Nabi Lut sudah diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam bahwa akan ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kalian tidak berhenti, maka mereka mendustakan siksaan tersebut, ancaman azab tersebut. Maka datanglah para malaikat, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa ya, berita kepada Nabi Lut alaihissalam. Qalu bal ji'naka bima kanu fi yamtarun wa atainaka bil haqq wa inna lasadiqun. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sungguh kami orang-orang yang sungguh kami ya adalah membawa kebenaran. Ya, kami adalah benar. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Ya. Jangan ada di antara disebutkan di sini, maka pergilah engkau pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Ya, ikutilah mereka dari belakang. Ya. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Ya. Wa qadayna ilaihi dzalikal amru anna dabira haula'i maqtu'un musbihin wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun qala inna haula'i dhayfi fala tafdhahun wattaqullaha wa la tukhzun qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin qala haula'i banati in kuntum fa'ilin la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun fa akhadhatuhum as-sayhatu musyrikin faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin wa innaha labisabilin muqim inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Jadi surah Al-Hijr ini ya agak sama dengan surah Hud tadi, di mana menceritakan ya bagaimana Nabi Lut alaihissalam itu ya berangkat ya, dan penduduk kota kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada beberapa ya, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Lut alaihissalam ini ya, dan kaumnya. Yang pertama adalah masalah istilah ya Lutiyun ya, yang dinisbahkan kepada para pelaku homoseks ya atau LGBT ini tidaklah pas ya, tidak cocok ya. Yang seharusnya diistilahkan dengan orang-orang yang melakukan hal demikian itu dengan kata istilah kaum Lut ya, kaumnya Nabi Lut ya, amila qaum Lut ya, dia mengerjakan pekerjaan atau dia mengerjakan amalan kaum Nabi Lut ya, tidak mengatakan amala Lutfiyin ya. Karena istilah Lut itu
berasal dari nama Nabi Lut alaihissalam. Maka yang paling tepat adalah mengganti istilah Luti dengan istilah kaum Lut. Ya, kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Ya, amalu kaum Lut. Ya, jadi pekerjaan atau amalan Nabi Lut. Pekerjaan atau amalan kaumnya Nabi Lut. Bukan Luti, tapi kaum Lut. Ya. Jadi yang kedua, kisah ini adalah kisah yang seharusnya menjadi pelajaran yang sangat penting dan berharga ya bagi pelaku ya, LGBT dan yang menjurus kepada pekerjaan seperti itu. Ya, naudzubillah. Jadi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya yang sangat pedih itu dan menjungkir balikkannya, kemudian dimatikannya dengan lemparan batu ya, atau disiksa ya, dengan siksaan-siksaan yang pedih yang lainnya. Jadi ini pelajaran yang sangat penting ya, bagi yang ada ya, kelainan seperti ini ya, perlu melihat ya, bagaimana kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah meskipun ya seseorang tidak andil dalam melakukan kejahatan, namun dia mendukungnya, seperti istri Nabi Lut alaihissalam ini, beliau istrinya mendukung ya perbuatan kaum Nabi Lut ya, sehingga beliau termasuk ya orang-orang yang diazab, yang disiksa, yang ditimpakan ya azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita semua dari segala keburukan dan selalu memberikan kita taufiknya untuk saling nasihat menasihati, mewasiatkan ya dalam kebenaran. Ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.